Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eirene, damai sejahtera Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Pesan firman Tuhan saat ini adalah teguh berpegang pada Injil. Untuk itu, mari kita membaca surat 1 Korintus pasal 15 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks dari ayat renungan kita adalah usaha Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus pada Injil yang diberitakannya, di mana jemaat di Korintus telah menerima Injil itu dan teguh berpegang padanya. Rasul Paulus menegaskan bahwa dengan berpegang teguh pada Injil Tuhan, sebagaimana yang diberitakannya, jemaat diselamatkan, kecuali mereka telah sia-sia saja menjadi percaya. Kebenaran ini juga berlaku bagi kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudara saat ini? Sudahkah saudara menerima Injil Tuhan yang adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya dan berpegang teguh pada Injil Tuhan? Atau apakah saudara telah sia-sia saja menjadi percaya? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, percaya tetapi tanpa pengertian. Mungkin ada yang bertanya, mengapa pertanyaan seperti ini diajukan dan harus dijawab? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya ada banyak gereja lokal beranggotakan orang-orang yang belum percaya kepada Injil Yesus Kristus. Biasanya mereka adalah orang-orang Kristen karena keturunan, karena dilahirkan di keluarga Kristen yang tidak pernah menerima Injil secara pribadi. Saya menemukan ada orang Kristen yang menjadi Kristen tanpa diinjili secara pribadi. Mereka ke gereja sebagai tradisi keluarga dan menerima kepercayaan Kristen tanpa pengertian yang benar mengenai Injil keselamatan. Orang-orang yang percaya tanpa pengertian tersebut sebenarnya belum menjadi seorang Kristen tulen dan tentunya belum diselamatkan. Gereja juga beranggotakan orang-orang yang berpura-pura Kristen, mengaku percaya tetapi tidak mau taat pada berita Injil. Mereka bergereja, tetapi tidak memberi diri dibaptis dan menolak hidup secara Kristen. Kekristenan bukanlah pusat kehidupan mereka, tetapi hanya sebagai suatu kebutuhan tambahan yang memperindah kehidupan mereka. Itu sebabnya tidak ada kesetiaan yang sungguh-sungguh pada Tuhan dan gerejanya. Orang-orang seperti ini benar-benar belum diselamatkan. Mungkin saudara berpikir, mengapa orang-orang Kristen seperti tersebut di atas ada di dalam gereja? Mereka adalah lalang di antara gandum dalam perumpamaan Tuhan Yesus, yang sengaja dibiarkan Tuhan dan akan dipisahkan pada waktu penghakiman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja juga memiliki orang-orang percaya sejati, yaitu mereka yang hidup bertuhankan Yesus dan hidup dalam iman dengan mentaati Injil Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada Injil Tuhan dan diselamatkan. Nah, sekarang siapakah saudara? Apakah saudara seorang yang belum percaya sungguh-sungguh pada Injil? Atau seorang yang pura-pura percaya? Atau orang percaya sejati? Mari, siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, kita dengan sungguh-sungguh menerima berita Injil Tuhan Yesus, mempercayainya,
berpegang teguh padanya. Karena hanya dengan demikian kita menerima keselamatan kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.